Salam umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Hari ini kita bertemu lagi di dalam program ibadah online Gereja Allah Baik Jemaat Daat di Surabaya. Saudaraku yang terkasih, tema hari ini sungguh sangat menarik untuk bisa kita bahas karena tema ini bisa membawa Anda lebih lagi untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam untuk pengertian firman Tuhan, kita sama-sama satukan hati, kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Sungguh Engkau amat baik dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, ajar kami untuk selalu memberikan diri untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, anak-anak-Mu ini, supaya hidup menurut ketentuan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui program ini Tuhan, semuanya terberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, Tuhan yang memberikan pimpinan, Tuhan yang memberikan bimbingan, Tuhan yang memberikan tuntunan dalam kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, untuk tema hari ini adalah fokus pada tujuan. Apa sih pengertian fokus? Pengertian fokus adalah lebih memperhatikan, terus memperhatikan. Itu pengertiannya fokus. Jadi Anda memiliki tujuan. Mungkin Anda nggak ngerti tujuan aku apa sih Pak di dalam hidup ini. Apa sih yang harus aku capai untuk saat-saat yang terakhir dalam hidup ini? Dengar saudaraku yang terkasih, Anda punya tujuan, Anda punya destinasi. Apa tujuan Anda? Tujuan Anda adalah masuk surga. Ini tujuan kita anak-anak Tuhan. Jangan Anda di tengah jalan akhirnya melenceng dari tujuan hidupmu. Saya tekankan hari ini, tetaplah fokus, tetaplah perhatikan tingkah lakumu, tetaplah jalani hidupmu supaya tujuan Anda tercapai untuk masuk surga bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan orang-orang Engkau kasihi, bersama dengan orang yang dekat kepadamu. Ingat saudaraku, kita nantinya pasti ketemu karena kita percaya bahwa Yesus Tuhan yang memberikan surga dan surga itu ada dan surga itu pasti diberikan kepada Anda. Dengar, tetaplah fokus kepada tujuanmu. Tetaplah fokus kepada Tuhanmu. Tetaplah fokus kepada jalan-jalan Tuhan. Perhatikan tingkah lakumu. Perhatikan apa yang engkau lakukan. Perhatikan, jika itu tidak berkenan kepada Tuhan, buang. Jika itu berkenan kepada Tuhan, lakukan. Itu adalah fokus, itu adalah memperhatikan untuk tujuan yang akan Anda capai. Nah, sekarang bagaimana caranya Pak? Saya ingin hidupku fokus Pak, supaya tujuan itu tercapai dalam hidup saya Pak. Ajari aku Pak untuk mengerti jalan-jalannya. Saya akan beri contoh kepada Anda. Dan saya akan berikan pelajaran sedikit. Bagaimana sih supaya kita ini tetap fokus di dalam hidup ini supaya tujuan kita ini bisa tercapai di dalam hidup kita. Ayo kita buka dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat sampai yang keenam. Saya bacakan untuk Anda semuanya. Demikian firman Tuhan. 2 Timotius pasal 2 ayat yang keempat sampai 6. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Yang keenam, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya.
Ini adalah dasar firman di dalam kehidupan kita supaya kita tetap fokus kepada tujuan yang akan Anda capai. Yang pertama adalah jangan memusingkan diri sendiri. Anda punya tujuan. Kalau Anda memusingkan kehidupan Anda sendiri, Anda tidak akan pernah bisa fokus kepada tujuan itu. Kalau Anda berpikir, aku kok susah hidupku ya, aku kok tidak bisa melakukan ini ya, sedangkan temanku bisa, kenapa aku harus menderita ya? Itu pengertiannya memusingkan diri. Jangan engkau memusingkan dirimu. Jalani apa yang telah Tuhan berikan dalam hidupmu. Tuhan ingin Anda memiliki tujuan itu dan terwujud. Jadi yang pertama, supaya Anda tetap bisa fokus kepada tujuan Anda, jangan memusingkan diri Anda. Apapun keadaanmu, dari mana sosialmu, apapun gender Anda, jangan Anda merasa pusing menghadapi keadaan ini. Tetaplah fokus. Apa yang dikatakan tadi di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang keempat dikatakan apa saudaraku? Seorang prajurit yang berjuang, nah ini, tidak memusingkan dirinya. Jangan engkau memusingkan diri Anda. Apa yang ada dalam diri Anda syukuri bahwa Tuhan pasti memelihara Anda. Ini yang pertama. Supaya kita tetap fokus pada tujuan yang telah Tuhan berikan, jangan memusingkan diri Anda. Anda ganteng is okay, Anda cantik is okay, Anda sedang-sedang saja is okay. Bersyukur. Itulah keadaan yang diberikan Tuhan dalam hidup Anda. Jangan memusingkan diri Anda. Jangan Anda coba berlaku, kenapa aku begini? Kenapa aku begini? No. Terima apa adanya. Tetap fokus kepada tujuan Anda. Nah, yang kedua, supaya kita tetap fokus kepada tujuan kita, jangan menuruti keinginan diri. Turuti keinginan Tuhan. Apa yang dimau Tuhan, turuti. Itu namanya fokus. Wah, aku harus begini. Wah, aku harus begitu. Sampai-sampai Anda hilang kesadaran Anda bahwa Anda punya tujuan. Ini yang dimaksud. Jangan menuruti keinginan diri Anda sendiri. Tetaplah jalani apa yang dimau Tuhan dalam kehidupan Anda. Ayat yang kelima. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara, dengar saudaraku, apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nah, ini Anda dan saya ini memiliki peraturan-peraturan dari Bapa di surga. Jadi jangan menuruti keinginan diri Anda. Kalau Tuhan bicara jangan engkau lakukan itu, maka jangan engkau lakukan. Gampang ya. Turuti apa yang Tuhan mau. Jangan merasa Anda, aku harus ini, aku harus itu. Tidak. Ikuti kemauan Tuhan. Jalani apa yang Tuhan inginkan dalam hidup Anda. Tuhan memiliki peraturan-peraturan tersendiri untuk kehidupanmu. Fokus yang kedua adalah apa? Jangan menuruti keinginan sendiri. Supaya kita tetap fokus, jangan memusingkan diri sendiri, jangan menuruti keinginan sendiri. Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Tidak mudah menyerah. Halo friend. Hidup ini penuh tantangan. Hidup ini penuh dengan
campur tangan orang-orang yang tidak senang kepada kita. Ayo tetap strong, tetap kuat menghadapi hidup ini, karena Tuhan ada di dalam hidupmu. Jangan menyerah, apapun yang terjadi, tetap berjalan bersama Tuhan. Di dalam Tuhan pasti ada kemenangan. Fokus yang ketiga, jangan menyerah. Ayo kita baca dalam ayat yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Bekerja keras itu tidak menyerah, bro. Bekerja keras itu tetap kuat. Apapun yang terjadi hari ini, dengar, apapun yang terjadi hari ini, tetaplah engkau kuat bersama Tuhan. Tetaplah engkau kuat bahwa Tuhan sanggup menolongmu. Jadi pengertiannya, bagaimana supaya kita fokus kepada tujuan hidup ini untuk masuk surga? Ada 3. Yang pertama tadi, jangan memusingkan diri sendiri. Yang kedua adalah jangan menuruti keinginan sendiri. Yang ketiga adalah jangan menyerah. Ini langkah-langkah yang harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya tujuan yang kita inginkan bisa tercapai dan terwujud di dalam kehidupan kita. Tetap fokus pada tujuan yang telah Tuhan berikan dalam hidup Anda. Tetap fokus. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa melakukannya? Bagaimana, Pak, supaya aku bisa melakukan ketiga hal itu? Ini mungkin pertanyaan bagi Anda. Aku ingin melakukan itu. Aku ingin Tuhan selalu dalam hidupku, Pak. Aku ingin, Pak, tidak menuruti keinginan diriku. Aku ingin, Pak, tidak menyerah. Aku ingin, Pak, hidup tidak memusingkan diri. Tapi bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Nah, jawabannya ada di dalam ayat yang ke-7. Kalau Anda sudah punya komitmen hari ini, oke, Pak, aku tidak memusingkan diriku sendiri. Oke, Pak, aku tidak menuruti keinginanku sendiri. Oke, Pak, aku tidak menyerah. Ini jawaban untuk Anda. Anda bisa buka di dalam ayat yang ke-7. Tetap ada di dalam 2 Timotius pasal yang kedua. Ini ayat ke-7. Ini jawabannya. Dengar saudaraku, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Datang kepada Tuhan. Kalau Anda ingin hidupmu mencapai tujuan, datang kepada Tuhan. Karena Tuhan yang bisa memberi kau pengertian-pengertian. Karena Tuhan yang bisa memberi engkau pemahaman-pemahaman. Karena Tuhan yang bisa menuntun Anda dan memberi kekuatan di dalam hidup Anda. Jelas sekali dikatakan di sini. Tuhan akan memberikan kepadamu, apa saudaraku? Pengertian. Mungkin kau bingung menghadapi hidup ini. Bagaimana yang harus aku jalani? Bagaimana yang harus aku lakukan? Tetapi kalau engkau datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan pengertian-pengertian yang baru. Tuhan memberikan pengertian-pengertian yang khusus dalam hidup Anda. Dengar. Datanglah kepada Tuhan. Ini adalah jawabannya. Ketika engkau merasa, ya Pak, aku tidak mau memusingkan diriku lagi. Ya Pak, aku tidak mau menuruti keinginanku sendiri. Ya Pak, aku tidak mau menyerah. Hari ini datanglah kepada Tuhan. Hari ini datanglah kepada Tuhan. Katakan di dalam hatimu, Tuhan, aku datang kepadamu. Tuhan, aku menyerahkan hidupku untuk-Mu. Tuhan, pimpin aku dalam hidup ini, Tuhan. Aku tidak mau tersesat, Tuhan. Aku ingin berjalan bersama-Mu, Tuhan.
Tuhan memberikan pengertian-pengertian dalam hidup Anda. Puji Tuhan, Anda akan bisa menjalani hidup ini. Puji Tuhan, tujuan yang Anda inginkan akan tercapai. Puji Tuhan, Tuhan akan membawa engkau kepada pengertian-pengertian yang baru. Nah, yang terakhir, ketika Anda sudah fokus kepada tujuan Anda, ketika Anda sudah melakukan ketiga hal ini, apa yang Anda dapatkan? Inilah kebaikan Tuhan. Kalau kita menuruti Tuhan, pasti ada kebaikan-kebaikan yang diberikan. Inilah hukum Allah. Kalau kita ikut kehendak Tuhan, pasti Tuhan memberikan apa yang Tuhan inginkan untuk Anda. Jelas sekali di sini. Ayo kita buka apa yang kita peroleh pada akhirnya kalau kita tetap fokus kepada tujuan hidup kita. Apa kita peroleh selanjutnya kalau memang hidup ini kita serahkan kepada Tuhan? Ini jawabannya. Tetap di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Inilah yang kuberitakan dalam Injilku. Saudaraku yang terkasih, kalau kita melakukan kebenaran-kebenaran yang diberikan oleh Tuhan, kita akan menerima Injil Tuhan. Dan yang kedua, ayo kita buka di dalam 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Pertama, kita akan diberi Injil. Injil itu adalah kabar baik. Siapa yang gak senang, saudaraku? Tiap hari kita terima kabar baik. Tiap hari kita terima kabar baik. Tiap hari kita terima kabar baik. Oke, Tuhan itu selalu mengasihimu. Nah, ini berkat yang kedua. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Ini kata-kata Rasul Paulus. Bukan untuk Rasul Paulus saja, tetapi untuk Anda dan saya yang memang sudah betul-betul menyerahkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Yang memang betul-betul kita fokus kepada tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Dengar saudaraku. Saya ulangi, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku. Garis bawah saudaraku, bukan hanya kepadaku, kata Rasul Paulus, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Untuk semua orang, mahkota kehidupan diberikan. Untuk Anda dan saya, mahkota kehidupan diberikan. Yang selalu setia sampai kedatangan Tuhan. Tuhan menuntut Anda untuk setia sampai selama-lamanya. Tunggu kedatangan Tuhan setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam di dalam hidup Anda. Tuhan selalu ada untuk Anda. Berkat Tuhan selalu turun atas hidupmu. Berkat Tuhan selalu ada untukmu. Berkat kebaikan-kebaikannya, berkat mahkota kehidupan diberikan untuk Anda dan saya. Berapa banyak Anda yang mulai menyadari hari ini bahwa Anda betul-betul harus fokus untuk tujuan kemuliaan Tuhan. Berapa banyak Anda yang mulai menyadari bahwa aku perlu Tuhan. Berapa banyak Anda yang menyadari bahwa hidupmu ini harus ada di dalam tangan Tuhan. Buka hatimu saudara, kita akan berdoa bersama agar pemulihan itu terjadi dalam hidupmu, agar campur tangan itu terjadi dalam hidupmu, dan engkau supaya bisa menerima kabar baik selalu
dan engkau supaya bisa menerima mahkota kehidupan. Buka hatimu, saatnya saya berdoa untuk Anda. Tuhan, ini anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang merindukan campur tangan-Mu dalam hidupnya Tuhan. Tolonglah Tuhan Yesus. Bukalah pengertian-pengertian dalam akal pikirannya Tuhan, supaya bisa mengerti jalan hidup-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa mereka Tuhan, supaya hidup-Mu ada di dalam hidupnya Tuhan, supaya hidupnya berjalan sesuai dengan kehidupan-Mu Tuhan, bahwa mereka semuanya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jamah Tuhan setiap hati yang bimbang Tuhan, jamah Tuhan setiap hati yang ragu Tuhan, supaya mereka semuanya bisa berjalan di dalam ketetapan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan program ini Tuhan, berkati Tuhan semua yang terlibat di dalam program ini Tuhan. Berkati Tuhan owner GAB Daat Tuhan, berkati Tuhan semuanya tercurah melimpah atas kehidupan beliau Tuhan. Dalam nama Yesus terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amen, amen, amen. God bless you.